Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Florencia Amanda dari Prodi Mazawa, Raden Mas Said, Surakarta. Di sini saya akan menjelaskan atau sedikit mengupas tentang metodologi studi Islam. Langsung saja pengertian metode. Metode adalah cara yang teratur dan terpikir baik-baik untuk mencapai tujuan, atau dalam ilmu pengetahuan dan sebagainya, atau cara kerja yang bersistem untuk memudahkan pelaksanaan suatu kegiatan guna mencapai tujuan yang ditentukan. Metode juga dapat diartikan sebagai cara yang paling cepat dan tepat dalam melakukan sesuatu. Studi mengandung arti memahami, mempelajari, mengkaji, dan meneliti. Secara bahasa, metodologi adalah rangkaian dari dua kata, metode dan logos. Metode adalah cara dan logos adalah ilmu. Sehingga secara kebahasaan, metodologi adalah ilmu tentang cara-cara tertentu dalam melakukan suatu hal. Dalam bahasa Arab, metodologi ini disebut sebagai manhaj. Terambil dari kata nahaja, yanhaju, nahjan, yang bermakna jalan yang jelas dan terang. Kata ini secara mutlak diasosiasikan langsung dengan kata majemuk, asyirat al-mustaqim, atau jalan lurus, yang mengandung arti cepat, praktis, dan singkat menuju tujuan atau surga. Padanan kata lainnya dalam Islam adalah syariah, tarikah, sabil, sunnah, dan lain-lain. Semuanya bermakna jalan, cara dan metode yang cepat, praktis, dan ringkas untuk mencapai maksud dan tujuan. Untuk selanjutnya, urgensi dan signifikansi metodologi studi Islam. Mengenal metodologi sebuah ilmu sebelum mempelajari lebih dalam sangat besar urgensitasnya. Karena dengan bekal metode, setiap peserta didik memiliki semacam acuan dalam mengurangi samudera keilmuan, sehingga mereka tidak tenggelam dan kebingungan dalam lautan luas tersebut. Jika mau dipetakan, urgensi metodologi ada dalam setiap kajian keilmuan antara lain seperti masalah metodologi adalah masalah ilmu pengetahuan itu sendiri. Maksudnya, hilangnya metodologi berarti hilangnya cara yang tepat dan praktis dalam mempelajari sistematika dan menganalisa sebuah cabang keilmuan. Selanjutnya, memberikan peta pengetahuan yang ringkas, sistematis, dan cepat dalam menyampaikan kepada tujuan yang dikehendaki dari setiap jenis ilmu pengetahuan yang dikaji. Selanjutnya, maju tidaknya sebuah kajian keilmuan tergantung pada adanya metode yang tepat, ringkas, praktis, dan cepat dalam menyampaikan kepada tujuan. Lalu, adanya landasan yang bisa dijadikan rujukan bersama manakala terjadi perbedaan dan perdebatan dalam setiap masalah-masalah keilmuan yang sedang dibahas dan diperdebatkan. Selanjutnya, tujuan. Tujuan studi Islam sebagai usaha untuk mempelajari secara mendalam tentang Islam dan segala seluk-beluk yang berhubungan dengan agama Islam sudah barang tentu mempunyai tujuan yang jelas, yang sekaligus menunjukkan kemana studi Islam tersebut diarahkan. Dengan arah dan tujuan yang jelas itu, maka dengan sendirinya studi Islam akan merupakan usaha sadar dan tersusun secara sistematis. Lalu kesimpulannya, studi Islam meliputi kajian agama Islam dan tentang aspek-aspek keislaman masyarakat dan budaya Muslim. Menurut pendapat para ulama, objek studi Islam meliputi Islam sebagai doktrin dari Tuhan, substansi ajaran-ajaran Islam, dan interaksi sosial. Adapun tujuan studi Islam adalah sebagai wawasan normatif, kontekstual, aplikatif, dan kontribusi konkret terhadap dinamika dan perkembangan yang ada, mendapatkan gambaran tentang agama Islam secara luas, mendalam, namun utuh dan dinamis. Sekian materi yang bisa saya jabarkan, kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.